Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Bapak Ibu GPAI. Kali ini saya akan mencoba memaparkan tentang pemakaian aplikasi penilaian APAI digital. Kita klik aplikasinya Bapak Ibu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Kita akan melihat ada beberapa menu beranda. Menu beranda inilah tampilan yang sekarang, menu tambah, menu merakit soal, menu paket soal yang kita kirimkan ke siswa, menu profile. Kita awali dari menu beranda Bapak Ibu. Di menu beranda ini akan tersimpan soal-soal yang diposting oleh Bapak dan Ibu, termasuk soal yang kita posting. Contohnya ini, baru-baru ini saya memposting soal, maka langsung masuk di beranda. Kemudian Bapak Ibu, di sudut kanan atas kita melihat ada simbol pemberitahuan, kita klik. Nah, kita akan melihat siswa kita yang telah mengerjakan soal-soal yang kita kirimkan. Contoh, Azizah Nur Nasution mengerjakan paket soal penilaian harian Anda. Jadi nanti nilainya dapat kita lihat Bapak Ibu dari paket soal, menu paket soal yang kita kirimkan. Bapak Ibu, kita beralih ke menu tambah. Pada laman ini kita akan membuat soal, dan sebelum kita membuat soal kita isi dulu profilnya. Pertama kelas kita pilih kelas 9, kompetensi kita pilih yang level 2, kompetensi dasar kita isi memahami dan menerapkan perilaku jujur dan menepati janji. Kita isi materinya Bapak Ibu. Materinya adalah jujur dan menepati janji. Kemudian kita tentukan indikatornya. Indikatornya mampu memahami dan menerapkan perilaku jujur dan menepati janji. Nah, setelah selesai kita isi identitasnya Bapak Ibu, kita klik lanjut. Pada laman ini kita akan membuat butir soalnya. Sebelum kita mengetik butir soalnya, kita pilih dulu jenisnya. Saya pilih pilihan ganda. Contoh Bapak Ibu, soal 1, sifat orang yang berkata sesuai dengan kenyataan disebut A. Rajin, B. Malu,
jujur, kemudian D, santun. Sebelum kita tambah soal, kita centang Bapak Ibu mana jawaban yang paling benar. Nah, jawabannya adalah jujur, maka kita centang nomor option C. Kemudian kita tambah butir soalnya. Tambah butir soal. Soal kedua, contohnya seseorang yang ingkar janji berarti memiliki sifat titik 2a takabur, B ria, C hasad, dan D munafik. Kemudian kita centang jawaban yang paling benar. Kita centang bagian D. Kita anggap selesai Bapak Ibu dalam pembuatan soal. Kita klik lanjut. Ternyata ada kesalahan. Mungkin tadi option E nya terbuka tapi tidak diisi. Kita checklist. Kita checklist bagian salahnya aja Bapak Ibu. Kita ulangi kembali, kita klik lanjut, baru kita terbitkan. Kita tunggu prosesnya. Setelah ada informasi berhasil menerbitkan soal, baru kita melangkah ke merakit soal pada menu ketiga Bapak Ibu. Kita klik, kita isi kembali sebagaimana tadi kita mengisi pada pembuatan soal, tapi harus sesuai antara soal yang kita buat dengan identitas pada merakit soal ini. Kompetensinya adalah pengetahuan, nama, kita pilih penilaian harian, topik, jujur, dan menepati janji. Tahun pelajaran ini sudah bawaannya Bapak Ibu. Kemudian kita pilih semesternya, semester dasar. Baru kita klik lanjut. Kemudian setelah muncul tampilan seperti ini, kita klik tambah soal. Soal terkait yang kita pilih adalah soal yang sesuai dengan apa yang akan kita rakit tadi Bapak Ibu. Kita klik yang paling akhir. Untuk merakit soal ini Bapak Ibu, kita klik soal yang akan kita rakit. Kita pilih soal pertama, soal kedua. Sudah ada informasinya, berhasil ditambah ke rakit soal.
di atas masih ada tampilan soal, belum kita klik Bapak Ibu. Kelasnya kelas 9. Setelah selesai merakit soal, baru kita klik lanjut. Kita klik lanjut. Dan di bawah ada juga perintah lanjut, kita klik dan yakin kita akan terbitkan. Kita tunggu. Berhasil menerbitkan paket soal. Nah, Bapak Ibu, setelah ada informasi berhasil menerbitkan paket soal, kita melangkah ke paket soal. Kita klik apakah sudah masuk soal yang kita rakit. Kita tunggu sebentar Bapak Ibu. Nih. Soal yang kita rakit sudah masuk. Nah, beginilah tampilannya Bapak Ibu. Bagaimana kita mengirimkan kepada anak siswa kita supaya mereka tahu bahwa mereka memiliki soal pada aplikasi siswa yang mereka miliki. Kita klik tanda titik 3 di samping nama kita. Nah, di situ ada pilihan, ada edit, ada delete, unduh, bagikan ke siswa, set latihan mandiri. Kita klik bagian bagikan ke siswa. Nah, ini Bapak Ibu boleh kita aktifkan timer soalnya. Contoh soal ini dari tanggal sekian sampai tanggal sekian. Dan harinya hari sampai hari apa saja yang bisa dibuka. Tapi karena ini masih contoh, tidak usah kita aktifkan Bapak Ibu. Kita tulis di sini. Selesaikan soal dengan benar. Nah, kita klik bagikan. Masih ada merahnya, tanda perhatian. Kode kelas belum kita isi kode kelasnya. Contoh kelas 9 1 misalnya Bapak Ibu. Barulah kita klik bagikan. Setelah ada informasi soal berhasil dibagikan, maka ada kode yang harus kita salin. Kita salin, kita tekan lama sampai muncul informasi salin. Kita okekan. Nah, bagaimana kita men-share-nya Bapak Ibu? Kita buka WA grup dan kita masukkan, kita cari PAE. Tadi kita buat soal untuk PAE kelas 9 1. Bapak Ibu, di sini namanya adalah grup agama 91. Agama Islam 91. Kita tempel, kita kirimkan. Nah, setelah selesai pengiriman, dan tentu di bawah kita tambah informasi kita bahwa kita telah mengirimkan paket soal dengan kode yang telah kita berikan.
Kita kembali ke aplikasi penilaian tadi Bapak Ibu. Selesai perakitan soal sekaligus pengiriman kepada anak didik kita. Kita lihat di menu pengiriman paket. Nah, sudah masuk Bapak Ibu. Ini pada kolom terakhir kode kelas. Nah, kita tunggu Bapak Ibu. Yang barusan kita kirim belum masuk ke hasil. Nah, kenapa belum masuk Bapak Ibu? Karena belum ada siswa kita yang mengerjakan soal yang baru kita kirim. Kalau misalkan anak-anak sudah mengerjakan soal, barulah ini nanti akan muncul pada laman ini penilaian harian kelas 9 SMP dengan jumlah berapa orang yang telah menyelesaikan. Nah, Bapak Ibu, kita melangkah ke menu profile. Di menu profile kita melihat paket soal yang kita kirimkan dan yang telah diselesaikan oleh siswa kita. Nah, sebenarnya Bapak Ibu, antara penilaian aplikasi penilaian dengan aplikasi siswa sinkron. Artinya, apa yang kita kirimkan dapat dilihat oleh anak didik kita melalui aplikasi siswa yang mereka miliki. Bapak Ibu, untuk lebih jelasnya nanti kita melangkah ke penjelasan tentang aplikasi siswa Akpai. Sebelum kita beralih ke aplikasi berikutnya, ada satu hal yang belum saya jelaskan. Kita klik kembali menu paket soal yang telah kita kirim. Di sini akan kita lihat siapa dan berapa orang yang telah mengerjakan soal yang kita kirimkan. Contoh, kita klik 17 sesi. Dan ini juga sekaligus mengetahui berapa nilai yang diperoleh siswa kita. Berapa orang yang mengerjakan dan masing-masing siswa mendapat nilai berapa. Demikianlah Bapak Ibu penjelasan tentang pemakaian dan pemanfaatan aplikasi penilaian Akpai digital. Semoga ada manfaatnya terhadap Bapak Ibu, terutama terhadap diri saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.